Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok tugas pembahasan mengenai kontrol dan audit sistem informasi. Ini saya pertama-tama buka slide saya terlebih dahulu. Oke, ini kontrol dan audit sistem informasi. Ini adalah tim saya. Perkenalkan, saya Robi Adam sebagai leader project di pembahasan ini. Nama saya Sukaryo. Halo, nama saya Charles. Nama saya Ferdinand. Nama saya Johnson. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Ferdinand. Oke, thank you, Rob. Nah, sebelumnya teman-teman, apa sih itu audit teknologi informasi? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu audit teknologi informasi. Next, Rob. Nah, audit. Audit atau pemeriksaan bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit biasanya dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, dan yang biasanya disebut auditor. Sementara yang dilakukan auditor adalah auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi. Dan biasanya itu dilakukan oleh auditor. Tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk mengevaluasi apakah kontrol informasi layanan sistem mampu memberikan kepercayaan yang baik, tepat waktu, akurasi, ketelitian, keamanan aset, integritas data, efektivitas, efisiensi, ketersediaan, kepatuhan, serta keandalan. Next, Rob. Nah, selanjutnya teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang biasa dikenal dalam bahasa Inggris information technology biasanya berhubungan dengan sesuatu berbasis komputer yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan dan mendukung informasi sesuai kebutuhan organisasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, ataupun memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dan biasanya informasi yang berkualitas adalah informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dan itu digunakan untuk keperluan pribadi maupun bisnis ataupun di bidang pemerintahan. Dan teknologi informasi yang merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Nah, sehingga keduanya digabung menjadi audit teknologi informasi. Secara umum, audit teknologi informasi merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lainnya yang sejenis. Audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Untuk saat ini, semua organisasi perlu yang namanya audit teknologi informasi. Sehingga audit tersebut dapat membuat sebuah sistem yang mampu memenuhi syarat IT governance. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Charles. Proses audit teknologi informasi. Dalam proses audit mengharuskan auditor sistem informasi untuk mengumpulkan semua bukti yang mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam pengendalian internal berdasarkan bukti yang dikumpulkan melalui pengujian audit, dan menyiapkan laporan-laporan audit yang menyajikan kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara objektif kepada pemangku kepentingan. Ini adalah gambar dari tipikal audit proses phase. Ada planning, file atau documentation, reporting atau follow up. Dalam menentukan audit prosedur dan langkah-langkah pengumpulan data pada tahap proses audit ini, tim audit harus memiliki suatu informasi yang cukup untuk mengidentifikasi dan memilih pendekatan atau strategi audit dan dapat dimulai mengembangkan suatu program audit. Dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan khusus dalam langkah ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan memperoleh kebijakan standar dan pedoman departemen untuk ditinjau. Yang kedua, mengidentifikasi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada.
Yang ketiga, mengidentifikasi daftar individu untuk diwawancarai. Yang keempat, mengidentifikasi metode yang termasuk termasuk alat untuk melakukan evaluasi. Yang kelima, mengembangkan suatu skrip pengujian. Dan yang keenam, mengembangkan alat dan metodologi audit. Yang ketujuh, menentukan metodologi untuk mengevaluasi bahwa tes dan hasilnya akurat dan dapat diulang jika perlu. Dalam tujuan utama atau nilai pengembangan program audit dan jaminan adalah yang pertama, mendokumentasikan prosedur audit dan langkah-langkah berurutan secara formal. Yang kedua, membuat prosedur yang berulang dan mudah digunakan oleh auditor internal maupun eksternal yang perlu melakukan audit serupa. Yang ketiga, dokumentasikan jenis pengujian yang ada digunakan atau compliance and substantive. Yang keempat, memenuhi standar audit yang berlaku umum yang terkait dengan tahap perencanaan dalam proses audit. Ini adalah cara-cara melakukan audit. Yang pertama, rencanakan audit. Dalam rencanakan audit, kita dapat tentukan ruang lingkup audit, identifikasi resiko dan target audit, serta buat jadwal audit. Yang kedua, mengumpulkan data. Kumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Yang ketiga, evaluasi data. Analisis dan evaluasi data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Yang keempat, identifikasi temuan. Tentukan temuan dan masalah yang terkait dengan audit. Yang kelima, berikan rekomendasi. Berikan rekomendasi tentang cara mengatasi masalah yang diidentifikasi. Dan yang keenam, rancang tindak lanjut. Buat tindak lanjut untuk menerapkan rekomendasi dan memperbaiki masalah yang diidentifikasi. Dan yang ketujuh, laporan hasil audit. Ditulis laporan audit yang mencakup kesimpulan, temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Yang ke-8 yang terakhir, follow up. Monitor dan tinjau hasil tindak lanjut untuk memastikan bahwa masalah telah diatasi dan solusi yang direkomendasikan telah diterapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Robi Adam. Oke, auditor TI harus mendapatkan pemahaman yang cukup mendalam tentang lingkungan TI, khususnya bagaimana organisasi merespon risiko yang timbul dari TI, dan apakah kontrol TI yang ada telah dirancang secara memadai dan beroperasi secara efektif untuk mengatasi risiko tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pengetahuan tentang lingkungan TI, dan sangat penting bagi auditor TI untuk memahami bagaimana suatu transaksi sosial dimulai, diotorisasi, dicatat, diproses, dan dilaporkan dalam keuangan penyataan. Oke, selanjutnya kebijakan dari suatu prosedur yang diterapkan organisasi dan infrastruktur TI dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis dan mencapai bisnis yang lebih baik. Strategi, ada narasi atau bagian alur dari aplikasi keuangan, termasuk nama server, dibuat dan model, antara lain sistem operasi pendukung database dan lokasi visi. Selanjutnya, apakah aplikasi keuangan dikembangkan sendiri, dibeli dengan sedikit atau tanpa pelanggan, dibeli dengan kostumisasi yang signifikan atau hak milik yang disediakan oleh suatu layanan organisasi. Apakah organisasi jasa menyelenggarakan aplikasi keuangan, dan jika ya aplikasi, apakah ini dan layanan relevan apa yang akan mereka lakukan. Kontrol di tempat mendukung area operasi sistem informasi, seperti yang mendukung penjualan pekerjaan porting data dan pemulihan pencadangan dan penyimpanan di luar kantor. Selanjutnya, kontrol di tempat mendukung area keamanan informasi, seperti yang mendukung teknik autentifikasi, yaitu seperti kata sandi, akses baru atau prosedur penghentian, penggunaan firewall, dan bagaimana konfigurasinya, serta keamanan fisik dan sebagainya. Kontrol di tempat mendukung area manajemen, kontrol perubahan, seperti yang mendukung porting, implementasi, perubahan ke dalam aplikasi, sistem operasi, dan database, menguji apakah akses pemrograman memadai.
dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Sukaryo. Baik, terima kasih Robi. Kita akan melanjutkan tentang alat dan teknik apa sih yang digunakan dalam audit teknologi informasi. Next, Rob. Untuk menjadi seorang auditor yang efektif dalam melakukan kegiatan audit TI, tentunya ya dibutuhkan pemahaman mengenai alat dan teknik yang digunakan untuk menguji operasi sistem komputer dengan mengumpulkan, menganalisis data yang tersimpan dalam file yang terkomputerisasi. Hal ini sangat membantu auditor ya untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas dalam pekerjaannya. Adapun alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI terdapat 3 poin. Yang pertama itu audit productivity tools, yang kedua sistem documentation teknik, yang ketiga computer assist audit teknik. Next, Rob. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu audit productivity tools, yang merupakan sebuah software yang membantu para auditor dalam menerapkan fungsi audit yang diperlukan secara otomatis, serta mengintegrasikan data yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses audit sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan. Contoh fungsi audit yang dapat diotomatisasi melalui audit productivity tools adalah audit planning dan tracking, documentation dan presentation, communication, data management electronic working papers dan groupware, serta resource management. Next, Rob. Yang kedua, sistem documentation teknik. Teknik dokumentasi sistem memainkan peran yang sangat penting dalam memahami dan mengevaluasi sistem aplikasi, terutama pada tahap analisis aplikasi, yang dimana dalam penugasan audit, ketika auditor perlu memahami hubungan antara tiap aplikasi dan bisnis organisasi. Auditor biasanya menggunakan Entity Relationship Diagram atau yang disebut dengan ERD untuk memahami hubungan antar entitas dalam sistem informasi, khususnya sistem aplikasi keuangan. Auditor juga dapat menggunakan representasi grafis seperti flowchart, BFD, dan business process diagram untuk mendokumentasikan sistem aplikasi yang menggambarkan transformasi data dan bagaimana data tersebut mengalir di seluruh organisasi. Kita akan melanjutkan tentang penjelasan flowchart ya. Flowchart merupakan sebuah teknik yang umum digunakan untuk merepresentasikan sistem aplikasi, alur kerja maupun proses. Flowchart dapat berguna dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pengendalian dalam sistem aplikasi keuangan yang sedang diperiksa oleh para auditor. Flowchart sangatlah membantu auditor memahami sifat dan kompleksitas sistem yang merupakan bagian dari lingkungan pengendalian yang sedang diaudit. Proses penyusunan flowchart mengarah pada evaluasi berbagai elemen sistem, termasuk kualitas dokumen sistem, kecukupan pengendalian manual ataupun otomatis atas dokumen, efektivitas pemrosesan oleh program komputer, dan kegunaan output, termasuk laporan dan file yang tersimpan. Berikut ini merupakan contoh dari flowchart dokumen audit. Next, Rob. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Johnson. Oke, terima kasih Sukaryo. Nah, ini berikutnya ini adalah contoh data lain dari data flow diagram. Data flow diagram sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau yang akan dibuat. DFD membantu dalam membangun sistem dengan cara yang logis tanpa memperhatikan lingkungan fisik data. DFD adalah alat yang berguna dalam metodologi pengembangan sistem yang terstruktur dan memungkinkan untuk menghasilkan aliran data di dalam sistem secara terstruktur dan jelas. Ini merupakan contoh gambar dari data flow diagram. Selanjutnya ada business process diagram. Business process diagram merujuk pada representasi visual aliran aktivitas yang terlibat dalam mencapai tujuan bisnis tertentu. BDP digunakan untuk dokumentasi dan menganalisis proses bisnis dan dapat membantu dalam mengidentifikasi kendala, ketidakefektifan, dan peluang untuk peningkatan. Berikut ini adalah contoh dari bisnis proses diagram. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah computer assigned audit teknik atau yang biasa disebut dengan TAAT adalah teknik software yang dapat digunakan oleh audit TI untuk berbagai macam tujuan seperti mengevaluasi integritas aplikasi, menguji kesesuaian
terhadap prosedur dan memantau hasil pemrosesan. Sebagai contoh, melalui tinjauan aplikasi ini, auditor dapat menemukan kontrol yang tepat untuk memastikan informasi yang dihasilkan telah akurat dan lengkap. Setelah menentukan kontrol aplikasi yang memadai, auditor TI akan melakukan pengujian untuk mengonfirmasi tingkat ketepatan dan kesesuaian desain serta penguji yang lebih mendalam untuk memvalidasi integritas datanya. Keterampilan profesional yang dibutuhkan dalam menggunakan TAAT berada pada perencanaan, pemahaman, pengawasan, teknik audit, serta pelaksanaan fungsi dan pengujian audit yang sesuai. Oke, ini adalah referensi yang kami kutip untuk membuat presentasi ini. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu dan sharing ini dapat berguna. Terima kasih.